mahasiswa Agroteknologi Universitas 11 Maret Surakarta ingin berbincang-bincang nih Bu, dan juga memberikan penyuluhan mengenai hama ulat gerayak pada tanaman jagung. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yati. Oke, Ibu Yati. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan dulu mengenai tanaman jagung dan juga hama dan penyakit pada tanaman jagung. Jadi jagung ini termasuk tanaman palawija yang bisa menjadi sumber karbohidrat selain padi. Nah, manfaat dari tanaman jagung itu biasanya juga tanaman jagung dikonsumsi untuk bisa menyehatkan mata, mencegah adanya kantung di dinding usus besar dan juga kesehatan usus dan sebagainya. Budidaya jagung itu biasanya cocok dilakukan pada musim hujan karena jagung muda itu membutuhkan kelembapan tanah yang tinggi. Tapi tidak bisa juga ditanam pada tanah yang terlalu tergenang air. Nah, jagung itu juga termasuk tanaman yang tahan akan kekeringan. Dan jagung biasanya dipanen saat umur 40-50 hari atau 5-6 hari setelah bunga betina mulai muncul dan dibuahi. Dan di tanaman jagung ini ada hama dan penyakit yang biasanya menjadi penghambat utama dalam produksi tanaman jagung. Di tanaman jagung ini biasanya bisa terserang hama lalat bibit, ulat tanah, uret, penggerek batang atau tongkol, dan juga ulat gerayak salah satunya. Dan ada juga nih Bu penyakit yang biasa juga menyerang di tanaman jagung. Biasanya penyakit gulai, virus mozaik, penyakit kerdil, bercak daun, dan upi daun yang busuk dan sebagainya. Nah, saya akan mulai fokus mengenai penjelasan hama ulat gerayak pada tanaman jagung. Ulat gerayak itu termasuk ulat yang tidak berbulu dan biasanya disebut ulat tentara. Dan juga ulat ini biasanya itu bisa menyerang dengan sangat cepat karena populasinya termasuk tinggi. Dan gejala tanaman terserang ulat gerayak itu biasanya daunnya mulai terkoyak ataupun ada seperti serbuk di bagian permukaan daunnya dan sebagainya. Sampai di sini apakah Ibu ada pertanyaan dahulu? Gaya ini tuh yang terutama tuh menyerang daunnya atau nanti masuk ke dalam buah jagungnya sendiri? Oh, jadi begini Bu. Di bagian kadangkala kan di sini banyak tuh yang ulat-ulat yang memang nggak berbulu tuh sering banget kalau kita petik buahnya udah keluar gitu. Nah iya Bu, jadi ulat gerayak itu biasanya dari ujung daunnya sampai juga bisa ke bagian dalam tongkolnya. Itu menyerang bisa jadi mulai membusuk dan tanamannya tuh juga bisa lebih cepat mati gitu Bu. Kira-kira pertanyaannya apakah ada lagi Bu? Justru itu setelah jagung itu berbuah, itu pun juga kadangkala buah jagungnya itu tuh terserang juga Mbak. Itu tuh kadangkala dimakan dari ujung-ujungnya itu, ntar kadangkala sampai kalau memang ini bisa nyampe bawah-bawah dan ulat itu memang tidak berbulu. Itu bagaimana Mbak cara menanggulangi supaya panen kita kan juga lebih baik? Ya, kalau dari penanggulangannya atau pencegahannya sebelum hama ulat gerayak itu menyerang, biasanya bisa juga menggunakan benih atau varietas yang memiliki daya kecambah yang tinggi nih Bu, dan juga bebas apa tuh dari penyakit. Jadi misalkan kalau misalnya sebelum penanaman ada penyemaian juga nih dari biji jagungnya, nah itu bisa dilihat apakah daya kecambahnya baik atau tidak, dan juga kecepatan berkecambahnya apakah lambat atau cepat. Nah itu bisa menjadi salah satu pencegahannya. Dan pencegahan lainnya itu biasanya waktu penanamannya harus tepat waktu dan juga harus seragam nih Bu, satu lahan. Jadi tidak boleh beda-beda waktunya saat penanaman. Dan kondisi tanah juga harus baik dengan pupuk yang seimbang untuk mengurangi intensitas dari serangan hama ini. Dan juga bisa juga dari pencegahannya ini menggunakan sistem tumpang sari. Tumpang sari tanaman itu dilakukan penanaman yang istilahnya tidak disukai oleh hama ulat gerayak supaya tidak menyerang di tanaman jagungnya itu, gitu Bu.
Kalau sudah terlanjut menyerang itu tuh kira-kira yang untuk membasmi itu obat yang aman, artinya tidak memberikan efek kimia pada hasil panen jagung kita nanti, itu bagaimana tuh, Mbak? Oh ya, Yang lebih gitu ya Bu. tadi ya. Jadi mengenai tindakan pengendalian itu sebenarnya secara mekanis dapat dilakukan dengan cara mencari dan juga membunuh larvanya langsung, dan bisa juga dihancurkan dengan tangan. Jadi apabila iya. ditemukan langsung saja dihancurkan begitu. Tani ya. Ya, dan secara biologis juga bisa menggunakan musuh alami seperti agen pengendali hayati untuk mengurangi populasi hama ulat gelayak ini. Nah, beberapa contoh musuh alaminya itu ada jenis parasitoid Trichogramma dan juga jenis predator seperti secopet, kumbang kepik, dan juga semut. Nah, mengenai untuk pencegahan secara pestisidanya itu bisa juga nih Bu dilakukan dengan pestisida yang organik. Aman ya, Mbak. Ya, jadi bisa menghilangkan hama ulat gelayaknya tetapi tidak membahayakan jagungnya. Nah, itu bisa juga nih Bu dari resepnya itu ekstrak cabai, bawang putih, dan bawang merah. Jadi dihancurkan saja dan campur. Ditumbuk gitu. Air Ya. disemprotkan atau gitu? Nah, disemprotkan nantinya, Oh, iya. tapi untuk teknik penyemprotannya itu berbeda dengan penyemprotan dari penanaman padi. Jadi usahakan agar nozzle dari alat penyemprotannya itu agak miring. Jadi racun dari resep pupuk yang organik itu bisa masuk hingga ke tongkol ataupun ke pupusnya. Begitu Bu. Apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Kayaknya cukup, Mbak. Ini cukup jelas keterangan dari Mbak ini. Ini juga brosurnya bisa saya pelajari ya, Mbak ya. Oh ya, baik. Terima kasih atas segala bantuan dan informasi supaya dapat membantu untuk hasil panen yang lebih baik, Mbak. Oh ya, baik Bu. Jadi saya akan menyimpulkan ya mengenai penyuluhan yang sudah saya berikan. Jadi ulat gelayak ini biasanya menyerang pada jagung, dan kenapa disebut ulat tentara, karena populasi hama ulat gelayak ini sangat tinggi. Jadi sebelum imago atau tahap terakhir dari perkembangan ulat gelayak ini berakhir, itu biasanya mampu terbang selama 100 km per malam. Jadi termasuk cepat untuk penyebarannya. Dan emang biasanya sih penyebarannya itu malam hari, karena hama ini kalau misalkan siang hari akan bersembunyi begitu Bu di bawah tanah ataupun di bawah tanamannya. Dan ciri-ciri dari tanaman jagung yang terserang dari hama ulat gelayak ini biasanya daunnya rusak terkoyak, terus juga bisa berlubang, terus juga bisa terlihat kotoran seperti serbuk gergaji di bagian permukaan daunnya, dan juga bisa terjadi pembusukan yang cepat pada tanaman jagungnya begitu Bu. Oke, jadi sekian dari penyuluhan yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama, Mbak. Semoga selalu saling membantu untuk kemajuan para petani sekarang. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Mbak.